Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramai Suripa. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakilkan kelompok saya dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pedoman penulisan skripsi. Nah, baik, langsung saja kita kepada materinya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas itu apa sih itu laporan penelitian. Nah, secara garis besarnya dalam sosiologi terdapat dua tradisi dalam melakukan pendekatan penelitian yang mempunyai tahapan serta proses pelaksanaan penelitian yang berbeda. Kedua tradisi penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih menggunakan salah satu pendekatan tersebut dalam penulisan skripsinya. Pemilihan pendekatan tersebut harus mempertimbangkan masalah yang akan diteliti dan dijalani secara konsisten. Jadi setelah memilih salah satu dari pendekatan, tidak bisa tiba-tiba diubah di tengah jalan. Nah, lalu apa saja format dalam laporan? Dalam proposal penelitian kuantitatif, formatnya terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, bagian-bagian proposal penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian, daftar pustaka. Format-format ini juga harus disesuaikan harus disusun secara berurutan sesuai dari penyebutan yang saya berikan tadi. Nah, lalu isi laporan. Untuk skripsi yang mempunyai 6 SKS digunakan kerangka penulisan skripsi yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu abstrak, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, abstrak adalah ringkasan tentang poin-poin dari skripsi yang ditulis. Dan bagian awal terdiri dari halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persembahan, halaman pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan grafik, daftar lampiran. Lalu bagian inti skripsi memuat hal-hal seperti bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 deskripsi daerah penelitian, bab 3 deskripsi dan analisa data, bab keempat kesimpulan. Lalu bagian akhir memiliki hal-hal seperti daftar pustaka, indeks atau daftar istilah khusus. Lalu yang terakhir riwayat hidup. Nah, apa saja ketentuan dalam menyusun laporan? Teknik penulisan skripsi menggunakan ketentuan yang ditetapkan menurut aturan-aturan yang diuraikan, seperti pemilihan bahasa yang digunakan. Tentunya untuk kita yang berada di Indonesia, bahasa yang digunakan adalah penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan memperhatikan ketentuan EYD. Yang kedua, bahan dan kertas sampul, yaitu kertas buffalo atau linen, kertas sampul untuk program S1 FISIP berwarna oranye. Kertas untuk materi adalah kertas A4 berat 70 gram atau 80 gram yang berwarna putih. Antara bab 1 dengan bab lain diberi pembatas kertas berwarna kuning. Lalu yang berikutnya tuh tajuk. Apa yang dimaksud dengan tajuk itu adalah seperti pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan grafik, dan lain sebagainya. Yang keempat, tabel dan gambar. Tabel dan gambar disajikan di kertas untuk materi kecuali dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kertas ukuran yang berbeda dan diketik dengan ketentuannya. Lalu pengetikan naskah. Pengetikan naskah memiliki beberapa persyaratan, yaitu seperti pengetikan naskah harus menggunakan komputer, jarak ketik 2 spasi kecuali abstrak yang hanya memiliki 1 spasi. Pengetikan naskah menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan font 12. Penggunaan huruf Times New Roman diberlakukan untuk semua format skripsi
termasuk sampul. Seluruh naskah diketik menggunakan huruf yang berukuran sama, kecuali kata asing yang akan nanti dicetak miring, italik, cetak tebal atau diberi garis bawah. Awal paragraf dimulai pada ketukan kelima. Setiap bab diberi nomor urut dengan angka Romawi. Lalu jarak tepinya 4 cm dari atas, 3 cm dari bawah, 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan. Untuk penomoran halamannya menggunakan pada bagian awal naskah menggunakan angka Romawi kecil, ditulis di bagian kanan bawah. Mulai dengan bab pendahuluan diberi dengan nomor angka 1, 2, 3 dan diletakkan di kanan bawah. Lembaran halaman judul atau sampul dalam tetap dihitung tetapi tidak diberi nomor. Yang kedelapan, teks dalam halaman sampul luar. Teks dalam skripsi terdiri dari judul skripsi oleh nama penulis dan nomor BP, logo UNAN, jurusan sosiologi, fakultas, Universitas Andalas dan Padang serta tahun pembuatannya. Yang kesembilan, mengutip sumber atau referensi. Cara mengutip sumber buku atau referensi lainnya yang dibenarkan hanya ada 2 cara, yakni dengan menggunakan footnote atau catatan dalam paragraf. Lalu yang ke-10, kutipan langsung. Kutipan langsung ditulis sesuai dengan naskah aslinya berupa bahasa Indonesia atau bahasa asing. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan kanan yang berbeda dengan teks yang lain. Ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik dan juga diakhiri dengan tanda petik. 11, kata pengantar. Judul kata pengantar harus dengan huruf kapital dan ditulis kira-kira 6,5 cm dari pinggir atas. Sesudah alinea terakhir, dalam jarak 5 spasi ditulis nama tempat dan tahun, serta di bawahnya, dalam jarak 3-4 spasi ditulis nama penulis dalam huruf kapital. Daftar isi. Judul-judul bab ditulis dalam huruf kapital. Sub-bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awalnya. Sub-bab ditulis 5 spasi ke dalam. Penyusunan judul bab harus sedemikian rupa sehingga judul bab tersebut dimulai dari titik urut yang sama. Penulisan halaman pada halaman pendahuluan ditulis dengan angka Romawi kecil, misalnya halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke-13, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengikuti cara yang sudah lazim dituliskan. Cara penulisan nama pengarang harus menggunakan sistem barat. Susunan penulisan daftar pustaka adalah nama pengarang, lalu tahun, lalu judul buku, lalu kota di tempat diterbitkannya buku tersebut, lalu nama penerbit. Bila mencantumkan 2 atau lebih buku yang ditulis dan pengarang yang sama, maka cukup sekali saja dalam mencantumkan nama pengarang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.